Dirgayu di situs Sarigan menyajikan perjalanan evolusi manusia purba dan lingkungan tempat mereka hidup. Di lobi, pengunjung disambut oleh fosil S17 Homo erectus, salah satu yang paling lengkap di Sarigan, serta alat batu dan fosil gajah. Selanjutnya, ditampilkan penjelasan mengenai lapisan tanah dan lingkungan pengendapan. Anjungan Noto 400.000 tahun menunjukkan sedimen dengan struktur simpang siur. Anjungan Kabu 3.700 tahun kaya akan fosil Homo erectus. Pada anjungan Grensbank, menggambarkan transisi dari laut ke rawa saat mulai muncul tumbuhan dan hewan darat. Ruang diorama tergambar kehidupan manusia purba yang sedang berburu dan membuat perapian. Terakhir, ruang pamer memperlihatkan 4 jenis lingkungan pengendapan, fosil tengkorak S17, dan artefak peninggalan budaya purba. Museum ini memberikan gambaran lengkap tentang hubungan antara manusia purba dan perubahan lingkungan dari masa ke masa. Klaster Burukan, ruang pamer 1 berisi keanekaragaman hayati. Ruang pertama menampilkan spesiasi, kehidupan, dan kepunahan makhluk hidup melalui diorama yang menggambarkan 3 tingkat evolusi Homo erectus. Di ruangan ini, pengunjung dapat melihat fosil gajah dan kura-kura yang memberikan gambaran kehidupan purba. Itu ada yang 1.700 loh. Ini majak nih, ada orang Tulungagung nggak? Nggak ada ya? Ada, Pak. Ini majak. Ruang pamer 2 berisi rangkaian evolusi di dunia. Di ruang pamer 2 terdapat 12 replika tengkorak yang menggambarkan rangkaian evolusi Homo, memperlihatkan transisi dari spesies awal hingga manusia modern. Paling tua tadi Kalibeng ya. Kalibeng tapi kan dalam satu formasi itu terdiri. Klaster Trikilan. Museum Manusia Purba Klaster Trikilan merupakan pintu utama untuk memahami kekayaan situs Sangiran sebagai salah satu pusat evolusi manusia purba di Asia. Museum ini memiliki 3 ruang pamer utama yang dirancang untuk membawa pengunjung menyusuri perjalanan panjang kehidupan manusia purba.
Ruang pamer 1 berisi kekayaan Sangiran. Ruang ini memperkenalkan stratigrafi wilayah Sangiran yang merekam lapisan-lapisan bumi tempat ditemukannya berbagai fosil manusia purba. Informasi ini menjadi dasar penting dalam memahami konteks evolusi di Sangiran. Mojokerto, ada orang Mojokerto? Enggak, Ada Pak. juga. Nah itu ada Sangiran, ada Pati Ayam, ada orang Kudus. Kodanis dan brachialis. Hidup di muara dan di tengah sungai. Ini yang brachialis, ini yang Kudus. Kalau dari brachialis Ruang pamer 2 berisi langkah-langkah kemanusiaan dibuka dengan tayangan video tentang pembentukan alam semesta. Ruangan ini mengajak pengunjung menyusuri setiap tempat zaman melalui dari kemunculan kehidupan awal hingga proses evolusi menuju manusia modern. Dilengkapi oleh panel-panel informatif dan visualisasi menarik. Di ruang pamer 3, masa keemasan Homo erectus menampilkan rekonstruksi kehidupan Homo erectus sekitar 500.000 tahun lalu. Ruangan ini menggambarkan bagaimana manusia purba hidup, beradaptasi, dan berkembang. Diorama serta visualisasi mendalam membantu menghidupkan gambaran masa lalu dalam bentuk yang dapat dipahami secara nyata. salah satu formasi peralihan antara dari laut ke rawa-rawa. Di sini tuh udah mulai muncul daratan, udah mulai ada perkebunan. Bentuknya seperti itu. Kalau teman-teman lihat di Google Earth itu sangat kelihatan juga ada sungai yang pas dia membelah atau lewat di tengah kubah Sangiran. Dan secara morfologinya juga bisa dilihat di Google Earth, dia cukup undulating di sana. Ada gundukan, ada perbukitan di sana. Nanti teman-teman akan Oke, selamat siang pemirsa YouTube dari kelompok 12. Sekarang kita bertempat di Monumen Drepo. Tapi bukan situsnya teman-teman. Sekarang di jam 10.50 dari Monumen Drepo, yaitu di Dusun Drepo, Desa Bapuran, Kecamatan Kalijambe.